hari kedua di Jogja. Assalamualaikum guys. Yuk, ini kita pagi-pagi udah rapi aja ya guys. Jadi ini kita mau sarapan dulu. Dan kini kita tahu-tahu udah nyampe di restorannya ya guys. Dan ternyata itu sudah ramai banget. Padahal ini tuh masih pagi, sekitar jam 8 gitu, tapi sudah rame. Ini kita mau cari tempat duduk yang dekat kaca ya, biar kita bisa lihat keadaan di luar. Setelah dapat tempat duduk, ini aku muter-muter dulu, mau lihat-lihat makanan dulu. Dan di sini itu makanannya masih termasuk yang lengkap ya guys, walaupun ada beberapa yang tinggal sedikit. Ini juga perbuah-buahannya masih lengkap, ada puding, ada oat, ada roti-roti gini, dan masih banyak lagi variannya karena nggak sempet ngambil video semuanya. Ini tadi aku sama suami ngambil omelet sama sosis ya guys, dan kakak ngambil nasi goreng, sedangkan dede makannya sosis aja. Dan gak lupa setelah itu kita ngambil buahnya dulu, sedangkan kakak itu lebih suka ke sereal daripada ke buah. Ini kita udah selesai makan, kita sudah selesai sarapan, lanjut kita mau ngajak anak-anak untuk ke rooftop. Iya, kita lagi ngajak anak-anak buat lihat kolam renang yang ada di lantai 8 ya guys. Ya walaupun kita nggak bawa baju ganti dan nggak ada niatan buat berenang, tapi kita tetap ngajak anak-anak buat lihat kolam renangnya ya. Kita cuma mau lihat aja. Buat kalian yang hobinya olahraga atau setiap pagi itu olahraga, di sini itu juga disediakan tempat gym ya. Jadi tempat gymnya itu bersebelahan sama kolam renangnya di lantai 8. Nah, ini kita udah nyampe atas dan kalian tahu di sini itu panas banget. Udah 2 hari ini Jogja itu panas banget ya guys. Tapi di sini itu kita juga bisa lihat Merapi secara langsung ya. Ya walaupun Merapinya kali ini sedang berkabut, tapi tetap aja Merapinya itu terlihat sangat cantik. Kita nggak bisa lama-lama ya guys di sini. Ini kita lanjut ke kamar. Karena si bapak habis gini ada kerjaan di luar. Selama bapak kerja di luar, aku sama anak-anak itu cuma berdiam di kamar aja, nggak kemana-mana. Kita cuma tidur-tiduran sambil lihat TV aja. Tapi sekitaran jam 3 sore itu suami aku pulang dan kita diajak jalan-jalan dong. Ya kita diajak ke Malioboro ya guys. Jadi kemarin itu kita cuma mampir sebentar ke Malioboro, tapi sekarang kita mau muter-muter Malioboro. Ini kita rental sepeda motor ya guys. Jadi ternyata rental sepeda motor itu jauh lebih hemat daripada kita naik taksi online. Ya dihitung-hitung daripada naik taksi online itu biaya pengeluaran kita akan lebih banyak gak sih? Ini tahu-tahu kita udah nyampe di Keraton Yogyakarta, tapi sayang nyampe di sini tuh keratonnya udah tutup. Pas banget kita nyampe, pas banget tutupnya ya. Kita tuh nggak tahu kalau di sini tuh tutupnya jam 4. Ya mungkin belum rezekinya kita aja buat bisa masuk ke keraton. Next time kalau ada rezeki dan kita ke Jogja, kita akan sempetin buat main ke keraton. Lanjut kita jalan lagi dan ini adalah alun-alunnya Yogyakarta ya guys. Jadi Jogja itu ada 2 alun-alunnya. Ini salah satunya dan yang satu tadi tidak sempat ke-record karena waktu lewat itu si dedek lagi rewel. Jadi aku juga susah ngambil videonya.
Sepanjang jalan kita dimanjakan sama fotografer yang lagi memfoto-foto dengan memakai baju kebayanya ya. Padahal tuh aku pengen banget, tapi suami aku yang nggak mau. Katanya itu antrinya panjang, jadi nanti waktu kita habis buat ngantri. Oke, next kita ini sudah berada di jalan sekitaran titik 0 km ya guys. Dan di sini tuh rame banget, macet juga tadi. Ini kita tiba-tiba udah nyampe di Taman Pintar aja. Ini aku nemenin dedek bermain, sedangkan bapak sama kakak lagi sholat asar. Nah, setelah sholat asar, ini aku sama kakak lanjut jalan-jalan ya. Nah, tapi kita cuma berdua aja. Si adek sama si bapak lagi bermain karena si adek nggak mau diajak jalan-jalan. Ya, namanya juga anak kecil ya. Jadi setiap kali lihat tempat bermain atau taman bermain itu pasti susah banget diajak beranjak dari tempat itu. Ya, singkat cerita kita sekarang udah nyampe di sekitarnya Museum Benteng Vanderburg ya guys. Jadi ini tuh juga salah satu destinasi wisata. Ini tuh juga jadi tujuan buat para wisatawan yang lagi berwisata di Yogyakarta ya. Di sini tuh tempatnya indah banget. Tempatnya itu sejuk gitu loh. Walaupun mataharinya terlihat begitu besar, tapi di sini tuh nggak panas ya. Dan pemandangannya itu indah banget waktu mataharinya tertutup separuh oleh gedung BNI. Di sini itu udah tepat di titik 0 km ya guys. Jadi di sini itu puncak-puncaknya banyak banget wisatawannya yang di sini pada foto, pada mengabadikan momen-momen saat di Yogyakarta ya. Ini tadi aku juga nyempetin foto-foto sama kakak, cuma sayangnya kita formasinya kurang lengkap ya. Coba aja tadi si dedek sama si bapak ikut, pasti jauh lebih seru. Ini kita di sini sebentar aja, kita lanjut lagi karena kita ditungguin bapak sama adik di depan. Nah, singkat cerita kita udah nyampe di depan Museum Cagar Budaya, tapi kita tidak masuk ya guys. Nanti takutnya kalau kita masuk kita akan lebih lama lagi. Ini kita langsung aja, kita lewatin aja. Dan sepanjang jalan itu banyak banget live musik kayak gini, atau sering disebut sebagai musisi jalanan ya guys. Jadi mereka itu nemenin perjalanan kita agar perjalanan kita itu nggak capek. Perjalanan kita itu terasa lebih menyenangkan dan perjalanan kita itu akan lebih bermakna. Ini tiba-tiba kita udah nyampe di depan pasar sore Malioboro ya guys, dan kalian bisa lihat sendiri di sini itu rame banget. Ini kita mau masuk aja berdesak-desakan ya guys, karena banyak wisatawan yang datang ke sini buat beli oleh-oleh. Di sini itu ngejual oleh-oleh khas Malioboro, khas Yogyakarta juga ya. Ada makanan, pakaian, dan aksesoris-aksesoris di sini tuh juga banyak banget ya guys. Di sini itu harganya relatif terjangkau karena di sini tuh kebanyakan atau hampir semua itu harganya 100.000 udah dapet 3, dan 100.000 itu bisa di mix. Jadi bisa di mix daster, baju anak, baju dewasa, kaos, dan juga batik-batik lainnya. Ini aku tadi niatnya nggak beli apa-apa, niatnya cuma mau masuk sambil muter-muter aja. Ternyata aku malah kepincut sama daster-daster ini. Nah, setelah aku bayar dan karena aku nggak mau kalap, ini aku langsung keluar aja setelah beli daster sama bajunya anak-anak ya guys. Dan di luar aku juga nemu makanan kesukaanku, yaitu rebusan. Tapi aku cuma ngambil jagung sama ubinya aja karena aku cuma suka jagung sama ubinya aja. Ini karena udah sore, jadi kita mau lanjut ke Malioboro. Nanti takutnya jalannya keburu ditutup ya guys. Jadi jalan Malioboro itu ditutup setiap jam 6 sore.
Nah, tadi singkat cerita kita udah nyampe di dalam gedungnya Plaza Malioboro ya guys. Karena menurut pengalaman suami aku itu di sini ada jalan yang aksesnya menuju ke Malioboro tanpa kita harus muter. Tapi karena mungkin terlalu lama suami aku kesini, jadi kita tuh dari tadi muter-muter aja di sini. Kita itu sempat nyasar juga. Udah berapa kali kita ngelewatin jalan ini tapi kita belum dapet ya yang namanya jalan ke Malioboro-nya. Nah, setelah kakinya udah mulai pegel, ini kita ketemu sama terowongan yang menghubungkan ke jalan Malioboro aja. Dan ini penampakan Malioboro kalau dari atas ya guys. Jadi itu di sini belum begitu rame, tapi sudah banyak pengunjungnya. Dan ini tiba-tiba kita udah nyampe di bawah aja. Kita mau lanjut muter-muter dulu. Ini penampakan Plaza Malioboro kalau dari depan ya guys. Nah, kalian bisa lihat di sini tuh rame banget karena emang malam minggu dan ada juga live musik gitu banyak banget. Ini itu juga udah malam ya guys. Jadi kita itu udah lapar. Kita mutusin buat nyari makan dulu sambil kita keliling-keliling Malioboro ya. Nah, karena emang udah malam, kita udah lapar, jadi kita mau cari makan dulu di sekitar sini. Dan ini kita tiba-tiba udah nyampe di teras Malioboro-nya ya guys. Nah, ini tuh kelihatannya bangunannya itu bangunan baru ya. Sebenarnya di sini itu juga ada food courtnya, ada yang jual makanannya, tapi kebanyakan yang dijual itu adalah yang Chinese food gitu. Jadi kita nggak begitu suka, dan kita mutusin buat cari makan yang lainnya aja. Setelah muter-muter sampai kita di belakang pintu keluar teras Malioboro, kita belum mendapat makanan yang kita mau ya. Akhirnya karena kita udah lapar, jadi kita mampir ke tempat makan seadanya aja. Ini udah yang paling deket dari tadi dan kita cuma beli sambel-sambelan aja ya. Dan singkat cerita, ini tuh makannya udah selesai. Tadi makannya juga nggak sempat ke-record karena aku sibuk nyuapin dedek, sedangkan bapak sama adek juga makan sendiri. Nah, ini kita udah bayar. Setelah bayar kita lanjut jalan lagi dan kita sekarang mampir di es krim yang lagi terkenal di Jogja. Nah, setelah itu kita lanjut jalan lagi dan pas di jalan tadi itu aku baca ada yang jual roti sisir ya guys. Jadi di sini itu kita masuk ke tokonya dan kita ngambil rotinya satu dan kita ngambil lagi pia kukusnya satu yang varian coklat pandan. Ini setelah kita pesen kita bayar lalu kita lanjut keluar ya. Kita lanjut jalan lagi. Dan kita juga tadi sempat berhenti buat istirahat sambil makan roti yang kita beli tadi. Karena waktunya udah malam jadi kita mutusin buat pulang dan ini aku sempetin buat beli es krimnya ya. Ini tiba-tiba kita udah nyampe di jalan aja dan ternyata kita dilewatin di UGM dong ya. Di UGM sini tuh juga rame banget, entah itu ada event atau apa karena memang UGM kalau malam tuh rame kayak gini. Ini kita sampai di Fakultas Kehutanan ya guys, jadi ini fakultasnya Bapak Jokowi ya kan. Dan sepanjang jalan itu emang ternyata ada kegiatan dari universitasnya yaitu maraton. Sekian dulu perjalanan kita hari ini ya guys. Sebenarnya itu masih panjang banget, tapi karena kita mau menikmati suasana Jogja, jadi nyampe sini dulu ya guys. Terima kasih udah menonton. Bye bye.